Berikut adalah tanaman berbahaya bagi anak-anak yang suka memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Hindari menanam tanaman berikut yang mudah dijangkau oleh anak Anda. Memiliki rumah yang asri tentu menjadi idaman semua keluarga. Apalagi banyaknya tanaman dan pohon hias di setiap sudut semakin membuat rumah terlihat lebih sejuk. Mengoleksi tanaman hias memang mengasyikkan. Tak hanya enak dipandang, beberapa tanaman hias yang berharga fantastis juga bisa dijadikan sumber cuan. Namun, tetaplah berhati-hati. Karena di balik paras cantiknya, beberapa tanaman hias ternyata menyimpan racun yang bisa berbahaya jika sampai terkena getah atau sel lainnya, terutama hewan peliharaan dan anak kecil. Berikut adalah daftar tanaman hias beracun yang telah kami rangkum. Lidah mertua atau Sansevieria. Perlu diketahui, lidah mertua mengandung saponin sebagai insektisida dan fungisida alami. Saponin bersifat racun bagi makhluk hidup dan menyebabkan reaksi gastronomi seperti muntah atau diare pada manusia dan hewan jika tertelan. Selain itu, kandungan dalam tanaman hias ini bisa menyebabkan dermatitis, berupa ruam atau iritasi kulit. Anak-anak biasanya bermain dan mengunyah atau menelan bagian manapun dari tanaman ini, akan berisiko mengalami reaksi alergi parah. Akibatnya bisa menimbulkan pembengkakan jaringan di rongga mulut dan kerongkongan. Mengonsumsi tanaman lidah mertua dalam jumlah banyak bahkan bisa berakibat fatal bagi hewan peliharaan. Perlu diingat bahwa racun saponin terdapat di seluruh bagian tanaman. Pada dasarnya lidah mertua tidak membahayakan ketika tersentuh oleh tangan secara langsung. Akan tetapi kandungan di dalam daun tanaman hias itu terdapat cairan yang bisa mengakibatkan iritasi pada kulit. Maka dari itu, disarankan untuk menggunakan sarung tangan saat kamu melakukan repotting atau menangani tanaman. Selain itu, untuk meminimalisir efek buruk, kamu bisa meletakkan lidah mertua di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak maupun hewan peliharaan. Hal ini wajib kamu perhatikan terutama saat merawatnya di dalam rumah. Salah satu cara yang bisa kamu coba adalah meletakkannya di rak tinggi. Namun kalau kamu menemukan hewan peliharaan memakan daun lidah buaya, segera singkirkan potongan daun dari mulutnya. Kemudian jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter agar mendapatkan saran penanganan yang tepat. Tanaman dolar. Tanaman berbahasa Latin Zamioculcas zamifolia itu disebutkan memang memiliki kandungan racun. Adapun racun yang ada pada tanaman dolar itu bisa membuat kulit iritasi dan gatal-gatal karena mengandung senyawa oksalat. Asam oksalat atau oksalik acid adalah senyawa organik yang ditemukan di dalam berbagai tumbuhan. Kendati mengandung racun, tanaman dolar tetap banyak ditanam orang. Orang meyakini jika tanaman dolar memiliki lebih banyak manfaat daripada risiko keracunan yang ditimbulkan melalui getahnya. Tanaman dolar termasuk salah satu jenis tanaman hias yang seringkali ditempatkan di sudut ruangan. Walau tanaman hias ini umumnya ditempatkan di dalam ruangan, namun harus disadari bahwa seluruh bagian dari tanaman dolar mengandung racun. Sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa seluruh bagian dari tanaman dolar ini beracun karena mengandung senyawa oksalat, sehingga dapat menyebabkan kulit iritasi dan gatal-gatal. Jika si kecil tidak sengaja menyentuh daun dari tanaman dolar, sebaiknya segera mencuci tangan dengan sabun hingga benar-benar bersih. Pergunakanlah sarung tangan ketika berniat memindahkan dari satu sudut ke sudut lainnya. Kuping gajah atau kaladium, bentuknya seperti keladi, saat ini adalah tanaman yang sangat dicari. Banyak yang menjual dengan harga selangit, atau mencarinya di semak-semak. Meski tanaman ini memiliki daun yang cantik dan eksotis, namun ternyata keladi ini memiliki getah beracun. Bukan hanya sebagian saja, namun seluruh bagian keladi beracun. Disebutkan, racun yang dikandung adalah kalsium oxalate crystals dan juga protein yang ditemukan dalam tanaman ini. Keduanya akan muncul jika tanaman keladi atau juga disebut kaladium ini terluka dan mengeluarkan getah. Kulit yang terkena getah kaladium akan terasa seperti terbakar dan kulit kemerahan. Yang paling rawan adalah anak-anak. Jika anak Anda suka memasukkan barang ke mulut, tentunya harus dihindari berada di sekitar tanaman ini. Karena anak-anak kerap menjadi salah satu korban keracunan keladi. Menurut laman resmi Children's Health Queensland Hospital and Health Service di Australia, racun pada tanaman keladi masuk kategori 2 dan 3. Kategori 2 termasuk lumayan beracun, sementara kategori 3 memiliki kandungan racun yang ringan, kalau kategori 1 yang paling berbahaya.
Tanaman keladi ini juga berbahaya bagi hewan peliharaan seperti kucing dan lainnya. Gejala pada anak. Jika terkunyah, racun ini akan langsung menimbulkan gejala. Gejala berupa sensasi terbakar yang intens dan menyakitkan, air liur berlebihan dan pembengkakan pada bibir, mulut, lidah dan tenggorokan, serta iritasi lambung yang parah. Getahnya diketahui menyebabkan dermatitis, rasa gatal dan perih yang hebat jika terkena kulit. Gejala pada hewan peliharaan. Tanaman ini mengandung kristal kalsium oksalat tidak larut yang mirip dengan tanaman lain di keluarga Araceae. Mengunyah atau menggigit tanaman ini akan melepaskan kristal tersebut sehingga menyebabkan penetrasi jaringan dan iritasi pada mulut dan rongga mulut. Jarang sekali, terjadi pembengkakan pada saluran napas bagian atas sehingga sulit bernapas. Sri Rejeki atau Dieffenbachia, tanaman Sri Rejeki yang memiliki nama lain Aglaonema, memiliki puluhan spesies yang digemari pecinta tanaman hias karena daunnya yang cantik. Walaupun sangat populer, mungkin belum semua orang tahu bahwa tanaman Sri Rejeki beracun. Tidak hanya tanaman Sri Rejeki beracun, tetapi juga jenis tanaman lain yang termasuk ke dalam keluarga tanaman Araceae. Tanaman Sri Rejeki beracun diketahui karena memiliki zat yang menyebabkan iritasi, yaitu kristal kalsium oksalat yang bentuknya mirip jarum. Ketika bagian tanaman yang segar tidak sengaja digigit oleh anak Anda, dapat menimbulkan iritasi pada membran mukosa yang sensitif seperti mulut, tenggorokan, hingga saluran pencernaan lainnya. Efek tanaman Sri Rejeki beracun ini dapat dirasakan manusia maupun hewan. Tanaman yang mengandung kalsium oksalat dan efeknya sebagai zat beracun telah diketahui sejak 200 tahun yang lalu. Kalsium oksalat pernah digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati asam urat, serta disfungsi seksual wanita dan pria. Dalam Small Animal Toxicology, kristal kalsium oksalat terkandung pada berbagai jenis tanaman, termasuk yang dapat dikonsumsi seperti bayam. Beberapa jenis kristal kalsium oksalat dapat beracun, namun tingkat racunnya berbeda-beda tergantung dari tipe dan jumlahnya. Jika terlanjur kontak atau menyentuh bagian tanaman Sri Rejeki beracun, segera lakukan langkah berikut, dekontaminasi area mulut, mata, atau kulit segera dengan menjauhkan segala bagian tanaman yang menempel atau tersisa. Cuci area kulit dan mata dengan air bersih yang mengalir. Jangan menggosok-gosok mata. Bunga adenium. Adenium merupakan tanaman hias yang disukai. Akar dan batangnya bisa dibuat menjadi berbagai bentuk bonsai yang indah dan unik. Namun, tahukah kamu kalau ada bagian dari tumbuhan ini yang beracun? Adenium dikenal sebagai mawar padang pasir karena awalnya tumbuh dan berkembang di daerah padang pasir. Walaupun dikenal sebagai Kamboja Jepang, tetapi bunga ini tidak berasal dari Jepang, melainkan dari Asia Barat dan Afrika. Selain indah untuk dijadikan tanaman hias, ternyata adenium dijadikan sebagai racun untuk mengisi anak panah di Afrika sejak dulu. Tanaman adenium memiliki getah yang berlimbah. Anda harus berhati-hati karena getah ini mengandung racun. Racun ini digunakan oleh masyarakat Afrika untuk berburu binatang besar. Racun ini bahkan bisa bersifat mematikan. Pada adenium, terdapat banyak bahan beracun, seperti digitalis glikosid, ekugin, chardenolet somalin, hongheloside A, 16 acetilstrospeside, honghelin, neridienon A, flavonol, dan masih banyak bahan beracun lainnya. Bahan-bahan ini memang paling banyak terdapat pada getah tumbuhan, tetapi terdapat juga pada hampir seluruh bagian tanaman adenium. Efek yang dimunculkan bisa berbahaya, seperti mual, muntah, mengantuk denyutan nadi melemah, tekanan darah menurun, keletihan, sakit perut, mata berkunang-kunang.